Dalam program Adistion Point di Digital Kompas TV menyoroti demo yang terjadi di tanah air belakangan ini, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka bilang pejabat negara untuk menjaga lisan. Jika ada yang kritik, itu menjadi resiko pejabat negara. Sementara itu, diaspora Indonesia Salsa Erwina mengatakan DPR harus pecat segala perwakilan yang menjadi pengkhianat rakyat. Satu pelajaran berharga. Pertama, saya sudah juga statement secara pribadi dengan segala kerendahan hati saya, dengan segala hormat saya kepada sahabat-sahabat anggota DPR RI khususnya, dan juga tidak ketinggalan para menteri, pelajaran berharga bagi kita para pejabat negara untuk menjaga lisan. Ada yang kritik, ya itu resiko dari jabatan kita sebagai wakil rakyat, saya kira. Kita harus lebih bijak, harus lebih pola komunikasi diperbaiki gitu, mana yang harus direspon, tidak perlu reaksioner. Menurut saya selalu membutuhkan justru kritik sebanyak-banyaknya supaya kita benar-benar ngerasa memang belum selesai menjalankan amanat jabatan dengan kitab suci kita masing-masing. Sebenarnya itu aja, dan mudah-mudahan ini nggak usah gengsi juga. Memang ya salah merespon dengan gestur dan seperti itu, ya mohon maaf kalau apalagi ada kalimat-kalimat kasar begitu ya di teman-teman Teteh. Mohon maaf ya teman-teman Teteh, kan kita tahu. Saya tidak mau, karena setiap orang saya kira punya strategi dan pandangan masing-masing, tapi kalau boleh maaf sekali, bukan ingin menggurui sampai kemudian ada publik merespon dan sampai ada yang meninggal begitu. Ini nggak terbayarkan. Buat saya satu nyawa itu nggak bisa diganti. Para pengemudi logistik gitu. Jadi kita memang sedang memperjuangkan suatu regulasi gitu ya. Dan Presiden Prabowo tadi sudah berstatement akan mengusut termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Terima kasih, dan ada yang disampaikan Presiden Prabowo akan memberikan semacam perlindungan kepada Afan dan keluarganya dan kawan-kawannya, dan saya mengapresiasi sekaligus bahwa perlindungan dari seorang presiden itu tentu bukan dengan memberikan santunan, tapi memberikan suatu regulasi atau payung hukum. Dalam hal ini secara makro perbaikan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi secara khusus itu ada payung hukum untuk teman-teman ojek online, teman-teman ojol. DPR harus pecat segala perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Udah jelas itu ada yang ngomong kalau misalkan, kalau mau mensahkan RUU perampasan aset, maka yang ditelepon harus ketua partai, karena lobby itu tidak terjadi di Senayan. Nah, hal yang begini-begini nih, yang joget-joget, yang manas-manasin masyarakat, pecat, ganti sama yang bagus-bagus, Rieke, tolong, karena bukan saya yang bisa mecat. Tapi bisa disalurkan. Tapi menarik. Ini poin Salsa menarik ya. Fenomena pecatan pejabat negara, baik yang di eksekutif ataupun di legislatif, itu pemantiknya selalu reaksi publik. Harus baik dari netizen ataupun mahasiswa ataupun buruh, kelompok driver platform online. Nah, kalau nggak ada itu, nggak akan bergeser. Ya, dan selain kritik, menurutku yang paling penting, paling utama adalah empati dan hati nurani. Karena itu yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Terika silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat, Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut dengan adanya demonstrasi ini, dan aku mau masukkan ini salah satu jadi tuntutan kita ya, termasuk dengan pengesahan RUU perampasan aset, Kak. Itu adalah salah satu yang benar-benar mau kita perjuangkan 7 hari ke depan kalau bisa, harus disahkan RUU perampasan aset.